Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan merekam jejak perjalanan gerilyawan GAM pada masa konflik dulu. Oke lah, kita lanjut. Nah, inilah dia pematang sawah yang dilalui gerilyawan GAM pada masa itu. Dari gunung turun ke kampung, karena mereka kalau di gunung terus persediaan makanan mereka pasti habis. Nah, waktu-waktu tertentu mereka akan turun ke kampung dan mengambil beras atau kebutuhan lain dari mengumpulkan dari masyarakat, atau memang ada yang nyumbang, atau mereka juga memang punya uang untuk membeli. Nah, ini kita udah mau sampai ke tujuan, kurang lebih dari kampung atau dari perumahan warga ke kaki gunung ini sekitar 1,5 kilo atau 1 kilo lah kurang lebih. Nah, ini di posisi ini kalau para gerilyawan GAM dulu ini sangat rawan karena tidak ada pohon kayu atau apalah yang melindungi mereka ketika melewati persawahan ini. Nah, itu jauh yang harus mereka lewati. Melanjutkan perjalanan ke kaki gunung, kita istirahat dulu di pondok kecil ini, dan kita udah disuguhin kelapa muda dari pemandu perjalanan kita menuju ke kaki gunung. Oke, kita lanjut. Nah, begini kondisi kalau udah sampai di hutan kaki gunung. Dulu kalau gerilyawan GAM dulu kalau udah sampai ke kaki gunung ini, mereka merasa lega karena udah terlindungi sama pohon-pohon kayu atau semak-semak, dan udah susah untuk dideteksi sama TNI waktu itu. Oke, kita lanjut lagi. Ini paret yang harus diseberangi untuk menuju kaki gunung. Nah, perjalanan kita mentok di sini karena untuk menuju ke gunung itu hutannya terlalu lebat dan nggak mungkin kita tembus. Nah, menurut informasi yang kita dapat dari warga, kalau di sekitar sini, sekitar hutan ini, sering terjadi kontak tembak antara TNI dan GAM. Karena posisi pos TNI di sini kurang lebih 200 meter dari lokasi ini. Dan GAM juga sering ditemukan keberadaannya di sini. Terkadang mereka yang turun ke bawah ke perkampungan untuk mengambil kebutuhannya, seperti beras juga kayak saya bilang tadi, dan kadang-kadang TNI juga sering operasi kemari, gitu ceritanya. Ini dia tempat lalu lalang GAM di malam hari, dan mungkin bisa jadi siang hari juga mereka lewat sini. Sementara pos TNI itu kurang lebih 300 atau 400 meter dari sini. Dulu di daerah kami belum ada media-media untuk mengabarkan ke seluruh Indonesia kalau di sini sering terjadi kontak tembak. Lain halnya dengan misalnya Aceh Utara, Aceh Besar. Itu kalau terjadi apa-apa mereka langsung bisa masuk di media sosial atau
di koran-koran gitu. Tapi kalau kemari memang wartawan aja memang takut kemari. Dan pernah kejadian kalau wartawannya ditangkap. Makanya di sini di Aceh Selatan atau khususnya di Kelut ini tidak ada pemberitaan ke media kalau di sini sering terjadi kontak tembak. Cuman kami yang hidup di sini aja, masyarakat atau warga di sini yang ngerasakan apa yang terjadi sebenarnya. Dulu menurut cerita dari teman saya yang sekarang udah kombatan GAM, dia pernah bawa 1 goni beras, kurang lebih 5 menit katanya. Dia bisa dari perkampungan, dia bisa mencapai sampai ke kaki gunung itu. Itulah kecepatan jalan di atas pematang kayak gini. Itu luar biasa. Namanya juga gerilya. Jadi ya wajar lah, mereka udah pernah latihan mungkin. Itulah ceritanya. Nah, sekarang kita udah sampai di perkampungan. Kita bersih-bersih dulu. Jadi ceritanya begini. Itu cerita tadi, itu cerita singkat dari perjalanan gerilyawan GAM di daerah Kelut Utara, atau khususnya di daerah Kampung Tinggi, Kecamatan Kelut Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Jadi untuk cerita selanjutnya, kalau kalian mendukung channel ini, nanti di subscribe. Saya akan mencari sumber yang lebih akurat lagi dan akan saya ceritakan di video di channel saya. Dan berhubung dan dengan video saya tadi, saya mohon maaf kalau ada kekurangannya, misalnya di pengeditan atau di gambarnya. Biasalah pakai handphone odong-odong, jadi dapat gambarnya kayak gitu. Jadi yang terpenting sekarang bukan permasalahan handphone atau layarnya bagus, tapi isi dari kontennya bisa kita ambil manfaatnya. Itu aja yang paling penting. Jadi sekarang kita cukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.